salary. I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, halo, perkenalkan nama saya Pratiwi, NPM 2117041060. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi S1 Fisika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja materi-materi yang saya dapatkan ketika mengikuti PPKMB Unila 2021. Hari pertama, PKKMB Universitas Lampung, tingkat universitas yang diinformasikan kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Lampung adalah Kode Etik Mahasiswa Universitas Lampung yang berisi tentang hak dan kewajiban mahasiswa Universitas Lampung. Untuk materi pertama yang dijelaskan langsung oleh Rektor Unila, yaitu Profesor Dr. Karomani MSI. Beliau menjelaskan materi yang berjudul Pembinaan Gerakan Nasional meliputi mekanisme, elektrifikasi, otomasi atau globalisasi, digitalisasi, dan personalisasi. Yang ketiga, tantangan global, yaitu ada demokrasi, 2 kesenjangan kemiskinan, 3 urbanisasi global, 4 pendapatan internasional, 5 tantangan keuangan global. Selain itu, yang keempat ada skill yang dibutuhkan. Apa aja sih? Yaitu komunikasi yang baik, berpikir kritis, skill kepemimpinan yang baik, kecerdasan emosional, public speaking, adaptasi, serta literasi digital. Untuk materi yang kedua, tentang bela negara yang dijelaskan oleh Brigadir Jenderal TNI Pejube Levianto SSOS MM yang berisi tentang pengertian bela negara, ancaman terhadap bela negara, undang-undang yang menjelaskan tentang bela negara, metode perang pola pikir, serta 5 dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban, 5. Kemampuan awal berbela negara. Untuk materi yang ketiga, tentang bahaya terorisme, yang dijelaskan oleh Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hari PKKMB kedua masih tingkat universitas. Materi yang dibawakan pertama adalah Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya, materi tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Dalam hal ini adalah pengertiannya, peranan etika, perbedaan etika dengan etikat, serta norma. Bagaimana cara mahasiswa menjalankan etika di kampus, dan etika mana yang harus ditanamkan di dalam mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya adalah pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Dalam hal ini berkaitan dengan corona yang sedang diperbincangkan di Indonesia. Persebaran corona di Bandar Lampung. Bagaimana siswa menyikapi, protokol kesehatan apa saja yang diterapkan, serta fasilitas klinik Universitas Lampung, Aslet Blue Universitas Lampung, serta mencegah corona ini. Selanjutnya juga tentang kegiatan perguruan tinggi, kegiatan akademik ataupun non-akademik. Hari PPKMB yang ketiga yaitu mengenai materi yang pertama, sistem pendidikan di perguruan tinggi, kaitan kebijakan, kampus Merdeka Belajar. Yang pertama, 1. Menyediakan SDM untuk era industri dan society. Yang kedua, generic, competition, dan profesi masa depan. Yang ketiga, tujuan pendidikan tinggi. Yang keempat, 8 jenis pembelajaran di luar kampus menurut Kemendikbud. Yang pertama itu pertukaran pelajar, 2 magang, 3 asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian, yang kelima kegiatan wirausaha, yang keenam studi, yang ketujuh proyek kemanusiaan, yang kedelapan membangun desa. Materi yang ketiga yaitu tata kelolaan
Sarana pelaksanaan dan keuangan FMIPA Universitas Lampung. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FMIPA. Yang kedua, kewenangan dan indikator WD Book dalam pembinaan karir dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mengurus dan melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, ketertiban, keamanan, dan tata kelolaan lingkungan di FMIPA. Kelima, melakukan koordinasi penyusunan daftar usulan, kegiatan daftar isian proyek, dan daftar kegiatan setiap unit kerja. Materi yang keempat yaitu kegiatan mahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan. Seperti di bawah ini. 1. Layanan sub kemahasiswaan. 2. Tim minat bakat FMIPA Unila. Ketiga, kompetensi mahasiswa tingkat FMIPA. Yang keempat, lembaga kemahasiswaan FMIPA. Ini adalah hari terakhir PKKMB, ya tepatnya hari keempat, tingkat kejurusan. Materi yang pertama, pesan untuk anak-anak pada kegiatan PKKMB Unila, pemateri Profesor Warsito, SSI, DEA, PhD. Permasalahannya, 1. Kenyataan kehidupan jauh lebih kompleks. 2. Pendidikan dari kampus belum sepenuhnya menjawab. 3. Tantangan zaman lebih dinamis. Materi yang kedua, yaitu pengenalan kelompok bidang keahlian KBK, material jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung. Pemateri Profesor Dr. Andes Simon Sembiring, PhD. Pertama, yaitu material, meliputi fisika material, yaitu gabungan fisika dengan ilmu kimia, mekanika padat, dan fisika zat padat. Yang kedua itu ada material, yang isinya ada elektronik, optik, magnet, dan keramik. Seterusnya ada peer group fisika material. Yang pertama, preparasi material. 2. Jenis material. 3. Karakteristik material. 4. Fisika material. 5. Material maju. Materi yang ketiga, yaitu kelompok bidang keahlian fisika energi 4. Yang pertama itu ada kebutuhan energi, yang meliputi 1. Bidang pembangkit energi, 2. Bidang transmisi energi, 3. Distribusi energi, 4. Bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, 5. Bidang dampak lingkungan. Materi yang keempat yaitu mengenal fisika instrumen, pemateri Arif Susanto. Apa itu fisika? Fisika didasarkan pada pengamaran eksperimen dan pengukuran kuantitatif. Tujuan fisika yaitu mencari hukum-hukum mendasar yang mengatur fenomena alam. Bukan hanya itu saja, selanjutnya ada instrumentasi. Di dalam instrumentasi yaitu ada 1. Instrumen, suatu piranti yang mengubah suatu bentuk variabel fisik. Yang kedua, agar pengukuran memiliki makna luas dan konsisten. 3. Contohnya adalah mistar. 4. Jadi panjang objek ditransformasikan menjadi nilai. Materi yang kelima, pemateri Dr. Yanti Yulianti, SSI, MSI, yaitu dia menjelaskan tentang tahun akademik. Tahun akademik, penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Agustus. Tahun akademik terdiri atas 2 semester ganjil dan genap. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah baru dapat dilakukan apabila IPK dan mata kuliah yang sudah ditempuh. Terima kasih.